Arti asal fitnah itu membakar biji emas agar bisa dibedakan mana emas yang asli dan mana yang bukan emas. Itu fitnah. Terkait Ashabul Ukhdud ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip beberapa riwayat. Ada yang menyebut ini di daerah Persia, ada satu kelompok kaum mukminin yang kemudian karena teguh dalam keimanannya dibakar hidup-hidup. Ada yang menyebut ini di daerah Syam, ada juga yang menyebut ini di daerah Yaman atau Najran. Dan Imam Ibnu Katsir sendiri menyebutkan wahadza asbah, yang paling mirip Ashabul Ukhdud itu dari sekian riwayat adalah riwayat yang menyebutkan bahwa ini di daerah Najran. Najran itu kota besar di Yaman, ya, yang saat itu penduduknya mulai masuk keimanan agama Nabi Isa atau Kristen. Dan kita tahu ya, agama Kristen itu memang sudah divonis kafir oleh Al-Quran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah innallahu wal masihu ibnu Maryam. Tapi di antara orang-orang Kristen itu banyak yang masih yakin la ilaha illallah, ya. Di antaranya di surat Ali Imran, laisu sawa'a, tidak semua sama orang Kristen itu. Min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Atau kalau di surat Al-Maidah awal juz 7, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haq. Jadi ada di ahli kitab itu yang masih teguh dengan tauhid, dan apabila mereka mendengar apa yang dibawa oleh Rasul, kamu akan melihat air mata mereka berlinang karena mengetahui kebenaran wahyu Allah tersebut. Dan orang-orang Kristen yang seperti ini seperti Raja Habasyah. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran langsung beriman, ya. Orang-orang Kristen seperti ini seperti sahabat yang masuk Islam dari kalangan Kristen. Ya, mereka asalnya Kristen, tapi sesudah dibacakan atau mengetahui ayat-ayat Quran, kemudian mereka masuk Islam. Nah, kaum Kristiani, seandainya ini betul kaum Kristiani yang disebutkan di hadis ini atau di Ashabul Ukhdud, karena disebutkan jelas di Al-Quran juga, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Jadi memang Ashabul Ukhdud ini menyiksa, membakar hidup-hidup kaum mukminin dan mukminat. Terlepas apakah itu dari kaum Persia, dari kaum yang ada di Syam, atau kaum yang ada di Najran, Yaman. Imam Ibnu Katsir sendiri menyebutkan ayat ini sebetulnya berlaku umum bagi semua orang kafir yang membakar hidup-hidup kaum mukminin. Karena memang di zaman itu lumrah kalau ada orang yang beriman, yang tauhid, itu hukuman dari penguasa-penguasa kejamnya adalah hukuman bakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ketika beliau mampu mematahkan argumentasi raja dan juga pengawal-pengawalnya, beak dengkak raja teh kan, qalu harriquhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin, duruk cenah gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau ada orang yang beriman yang susah dilawannya, udah hukumnya hukum bakar.
Dan di sejarah inkuisisi, kalau kita baca sejarah inkuisisi gereja, itu juga biasa hukum bakar itu. Jadi Imam Ibnu Katsir sendiri tidak memastikan bahwa Ashabul Ukhdud ini di Yaman itu. Terlepas dari mana Ashabul Ukhdud ini, yang jelas ini kejadian pernah terjadi, dan ini merujuk hampir semua kejadian yang sama di berbagai daerah di mana orang-orang beriman di zaman-zaman mereka, baik itu tentu ya yang beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, karena konteksnya sebelum Nabi Muhammad SAW, mau itu umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, atau nabi-nabi sebelumnya, itulah yang dimaksud dengan Ashabul Ukhdud. Cuma kalau kita merujuk riwayat yang Najron itu, ya Ashabul Ukhdud ini adalah orang kaum di Najron yang beriman pada Nabi Musa, ya, lalu kemudian dibakar hidup-hidup, lalu kemudian ada satu orang yang berhasil lari, ya, melarikan diri kemana? Ke Syam. Syam kan saat itu pusat Kristen, ya, Syam itu Palestina, Suriah, Yordania, itu daerah Syam, sampai kesananya ke Turki kan, pusatnya di Turki. Nanti kemudian Kaisar Romawi di Syam itu meminta Raja Habasyah, karena koalisi ya, itu koalisi Habasyah, Syam, Rum kan, makanya Nabi ketika diberitakan ghulibatir Rum, surat Romawinya kan tuh Romawi yang ada di Syam, Nabi dan kaum muslimin sedih. Tapi ketika disebutkan wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, ketika Kaisar Romawi saat itu kalah porak-poranda kalah oleh Persia, kata Allah nanti beberapa tahun lagi juga bisa bangkit dan mengalahkan Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, kaum mukminin ikut gembira. Padahal Romawi saat itu belum masuk Islam, ya. Kenapa? Karena ada link sejarah. Jadi nanti Romawi itu memerintahkan Habasyah, Raja Habasyah atau Najasyi, untuk mengirim pasukan ke Yaman. Maka dikirimlah siapa? Atyar dan Abraha. Abraha ini yang kemudian menumpas Ashabul Ukhdud. Ya, Abraha kan Kristen. Ya. Meski kemudian Abraha ini dia terlibat konflik ya dengan Atyar itu, kemudian jadi penguasa, dan kemudian Abraha ini salahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi kejadiannya kalau merujuk ke riwayat bahwa ini adalah Najron, itu beberapa tahun saja sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, kurang lebih 20-30. Kalau lihat tahunnya 553, sedangkan Nabi lahir 571. Jadi sekitar 20 tahun sebelum Nabi SAW wafat, ini kejadian Ashabul Ukhdud ini. Wallahu alam, ya. Hadisnya disampaikan oleh Suhaib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya tidak akan baca satu persatu Arabnya harfiah, ya. Ada seorang raja di umat sebelum kalian yang dia memiliki tukang sihir, ya. Kita tahulah di film-film Hollywood juga ya, raja-raja masa lalu yang jauh dari agama wahyu pasti penasehatnya tukang sihir. Falamma kabiro, ketika tukang sihir itu sudah tua renta, qala lil malik, dia usul kepada raja, saya sudah tua renta,
tolong kirimkan ke saya seorang anak muda yang aku akan ajarkan dia sihir. Maka singkat cerita diseleksilah dan adalah seorang anak muda yang kemudian dikirimkan untuk diajari sihir. Ya. Nah, anak muda ini di dalam perjalanannya ke istana, setiap kali mau belajar sihir, dia menemukan satu kumpulan, satu tempat yang di sana ada seorang rohib. Nah, ini istilah rohib ini kan ke Kristen ya. Ada di surat Al-Hadid, wa rahbaniyatanib tada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a wajhillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan seterusnya ya, fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Jadi rahbaniyah, kerahiban itu adanya di umat Kristen. Jadi memang ini lebih kuat, kata Imam Ibnu Katsir, asbah merujuk pada kaum Kristiani yang bertauhid ya, yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Yang disebutkan di surat Al-Hadid itu awalnya dari kami untuk ibtigha wajhillah, tapi kebanyakan kerahiban itu kemudian membuat-buat bid'ah sehingga banyak yang menyimpang. Ya, kerahiban itu kan kita tahu di Kristen ya, contoh di Katolik tidak boleh menikah, pendeta itu nggak menikah, itu paus itu nggak menikah, kardinal itu nggak menikah, ya kecuali disusul lumputan. Ya, secara legal nggak boleh menikah, bahkan mempunyai pembantu perempuan pun nggak boleh, harus laki-laki pembantunya. Nah itu yang berlebihan itu, yang bid'ahnya itu. Nah dia mencoba duduk, ini siapa? Dan ternyata dia menyukai ajarannya. Oh, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan keimanan kepada Allah. Maka setiap kali dia mau belajar ke tukang sihir raja tersebut, dia lewat ke tempat rahib yang mengajarkan tauhid, keimanan kepada Allah, dia pun bermajelis dulu di sana. Nah, otomatis datang ke tukang sihir itu telat, dipukullah dia oleh tukang sihir. Dan kemudian keesokan harinya dia curhat kepada rahib tersebut ya. Rahib itu ahli ibadah ya. Ahli ibadah di orang Kristen. Maka kemudian rahib itu menyarankan, kalau kamu takut dipukul oleh tukang sihir, bilang saja ada keperluan di keluarga. Lalu kalau nanti kamu pulang ke keluarga telat, bilang saja ada keperluan dulu dengan tukang sihir itu. Ini jadi dalil boleh berbohong dalam siasat untuk menyelamatkan diri. Kemudian dalam kondisi seperti itu, jadi dia belajar ke tukang sihir juga belajar ke rahib ya. Meski dia lebih tertarik pada ajaran rahib itu. Fa bainama huwa ala dzalik id ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Dia menemukan seekor hewan yang besar yang mengganggu manusia, yang ngamuk, meureun naon teh sapi limosin meureun ngamuk. Apa ripuh. Faqala, kata si anak muda tadi, hari ini aku akan tahu apakah tukang sihir yang lebih hebat atau rahib yang lebih hebat. Maka dia mengambil batu besar dan dia berkata, ya Allah, jika yang diajarkan rahib lebih dicintai olehmu daripada yang diajarkan tukang sihir, bunuhlah, matikanlah hewan ngamuk ini sehingga orang-orang bisa beraktivitas kembali. Dia ikut rahib mah diajarkan kalau ada hewan ngamuk, nya balik gue gitu, nggak usah disimsalabi mah, ada bakadabra gitu. Kalau ada orang sakit ya diobati, nggak usah disihir. Itu ajaran rahib.
Kalau ajaran tukang sihir ya baca mantra anu, mantra anu, mantra anu gitu. Maka ketika dia menemukan ada sapi ngamuk, cenah di mantra-mantra pale doge ku batu. Faromaha faqatalaha wa madunnas. Maka dia melemparnya sampai berhasil membunuhnya, orang-orang pun beraktivitas kembali. Ia kemudian datang menemui rahib itu dan memberitahukannya. Lalu rahib kemudian berkata ke anak muda itu, "Hei anakku, kamu hari ini lebih baik dariku." Wah, sekarang kamu lebih terkenal, ya, dikenal oleh masyarakat. Dan sungguh telah sampai dari urusanmu sesuai aku prediksikan. Jadi rahib itu dan memprediksikan nih anak muda berpotensi, ya, pimajuan lah gitu, jadian orang sukses. Wa innaka satu betala, dan otomatis kalau sudah terkenal, sudah sukses akan mendapatkan ujian. Fa ini betuli tafala tadulla alayya. Nanti kalau kamu mendapatkan ujian, kamu jangan menunjuk aku. Jangan nyebut-nyebut namaku. Ya, atau mau abdi cenah gitu. Jangan bawa-bawa namaku. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abros wa yudawin nas min sairil adwa. Anak muda itu kemudian memiliki kemampuan untuk menyembuhkan yang corob, ya, yang buta dari sejak kecil, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena tadi kan diajarkan oleh rahib, kalau ada yang sakit ya pakai obat, nggak usah pakai mantra-mantra jampe-jampe harupat, gerak gede gerak lumpat, ya nggak usah. Obatan we cenah gering mah, nggak usah ada abakadabra, mantra-mantra. Wasami ajali sunlil malika naqad amia. Nah, salah seorang penasihat raja ada yang sudah buta, maka dia datang memberinya hadiah banyak dan berkata, yang ini semua untuk kamu asalkan kamu menyembuhkan aku. Cek penasihat raja yang sudah buta itu. Lalu anak muda tadi berkata, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, hanya saja yang bisa menyembuhkan itu Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah dan Dia akan menyembuhkanmu. Maka dia pun beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Jadi bagus ya, ini anak muda ini dia berdakwah lewat pengobatannya, ya. Dan dia tetap mengajarkan yang menyembuhkan itu Allah. Nah ini ya uswah buat para dokter, para tenaga kesehatan, ya. Jadi tetap diajarkan bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan wah insya Allah bu dokter ini mah hebat begini-begini, itu musyrik. Insya Allah obat kami obat racikan itu begini. Atau kete si pasien itu testimoni, oh sakit bawa gerak ke dokter anu sembuh, dia menyembuhkan itu dokter. Ya, ini dokter yang tidak Islami. Harusnya dokter itu mengingatkan, ya, bahwa menyembuhkan itu. Dan banyak memang dokter yang seperti itu. Saya juga pernah dulu ketika kecil, ketika sering ke dokter, ya, kalau sekarang alhamdulillah ya jangan lagi-lagi, ya. Itu pas masuk ke ruang pasiennya, ruang dokternya, majoblah kaligrafi, wa idza maridtu fahuwa yashfi, ya, termasuk di bungkus resepnya, yang menyembuhkan hanya Allah, berdoalah kita dan berikhtiar gitu. Jadi diingatkan, termasuk jadi bahan dakwah ya, untuk menekankan bahwa ini adalah dari Allah, beriman, berdoa itu yang paling intinya. Meski tentu diobati pun jalan. Maka kemudian Allah menyembuhkan penasihat raja yang sudah buta itu. Ya kemungkinan ini butanya buta rabun, ya, buta tua gitu, karena tua, dan bisa disembuhkan. Kemudian dia datang pada satu hari ke majelis raja, ya, sebagaimana biasanya, dan raja pun kaget, loh kok kamu bisa melihat? Siapa yang mengembalikan penglihatan kamu? Dia menjawab, Tuhanku.
Lalu dia balik bertanya, kamu punya Tuhan selain aku? Kan di mana-mana raja itu mengaku keturunan Tuhan. Sampai sekarang Kaisar Jepang itu kan pilihan Tuhan. Ya. Termasuk raja-raja, Raja Richard, raja di Inggris, raja di Prancis, semuanya mengaku sebagai pilihan Tuhan. Kalau raja-raja dulu mereka mengaku sebagai Tuhan. Kayak Firaun dan Namrud. Qala wa rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu sama Allah, bukan kamu. Maka kemudian dia menangkapnya dan menyiksanya. Kamu dapat ajar itu dari siapa? Maka pengawal raja otomatis menunjuk ke anak muda. Itu tuh anak muda itu. Maka dibawa anak muda tadi dan raja bertanya kepadanya, hei anak muda, sudah sampai kepadaku berita tentang sihirmu yang bisa menyembuhkan orang yang buta dari kecil, penyakit corop, kusta, dan kamu bisa begini. Anak muda itu menjawab dengan tegas, inni la asfi ahadan, innama yasfillahu ta'ala. Saya nggak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan itu Allah. Maka ditangkaplah anak muda itu, disiksa, ya, sampai dipaksa. Kamu dapat ajaran itu dari siapa? Kamu kan murid tukang sihir, kamu kan kader tukang sihir raja, ya, di modalan ku raja jangan ajar sihir, kenapa jadi begini? Maka dia menunjuk gurunya yang rahib tadi, padahal sudah diwanti-wanti sejak awal, jangan bawa-bawa saya, gitu. Ya tapi karena dia terpaksa disiksa, dia menunjuk tuh rahib. Maka rahib itu pun didatangkan. Dan ini nggak banyak interogasi lagi. Kata raja, irji' an dinik, keluar kamu, segera kembali dari agama kamu yang itu ke agama yang dulu. Kenapa jadi beriman pada Allah? Maka rahib itu enggan. Maka raja kemudian meminta gergaji besar. Lalu gergaji itu disimpan di atas kepalanya. Lalu kemudian digergajikan sampai belah jadi dua. Waqo asyikko. Itu rahib itu diragaji. Tsumma ji'a bijalisil malik. Lalu kata raja, panggil cenat tadi penasehat raja, ya, yang sudah beriman. Kata raja itu, irji'an dinik, kembali kamu dari agama kamu sekarang ke agama kamu yang dulu. Disuruh murtad. Penasihat raja pun enggan untuk kembali. Sama. Fawudi al-mi'syar fi mafriki ra'sih fasyaqqau bihi hatta waqa'a syikko. Maka digergaji, ya, dari atas kepala sampai ke bawah dibagi dua, ya. Kemudian sekarang yang ketiga dipanggil si anak muda tadi, lalu dipaksa, kamu segera kembali ke agama kamu yang dulu. Dia pun enggak mau, ya. Nah ini walau alam kenapa tidak langsung digergaji? Kemungkinan besar raja takut, ya jika Harry Potter ya jadi anak muda tapi pinter, wah ini membudak ngorah hese, ya, tidak langsung dihukum saat itu. Lalu raja menyerahkannya kepada para pengawalnya, algojo-algojonya, ya. Lalu kata raja, bawa dia ke puncak gunung. Sampai puncak gunung, kalau sudah sampai ke puncak gunung, jatuhkan ke jurang. Kemudian mereka pun pergi naik ke puncak gunung. Lalu si anak muda itu berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkan aku dari mereka sesuai kehendak kamu. Tetap kan doa itu kita nggak boleh melupakan, insya Allah, meskipun tidak disebutkan, mau disebutkan mau tidak, ya, kalaupun tidak disebutkan tetap insya Allah, ya, karena kan Allah mengijabah doa itu tiga modelnya. Satu, diijabah segera. Dua, diijabah ditangguhkan, ya, mungkin bapak meminta rezeki yang banyak
Bapak nama henteu tapi anak bapak, dan anak bapak itu kemudian menghidupi bapak, bisa kan begitu? Atau nanti ditangguhkan di akhirat. Mungkin di dunia meninggal dalam keadaan miskin, tapi nanti di akhirat menjadi orang kaya pasti. Ya. Maka dari itu sekehendak engkau. Ya. Kalau Allah berkehendak, kalau tidak ya mati seperti yang dua sebelumnya juga nggak apa-apa. Maka tiba-tiba gunung itu bergetar, ya, gempa sampai mereka semua berjatuhan. Jadi malah para pengawal raja itu yang berjatuhan ke jurang. Ya. Anak muda itu kemudian datang lagi ke raja, nggak kabur, karena memang niatnya mau menyadarkan raja bahwa ada Tuhan selain bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan itu Allah bukan dia. Jadi dia belum berhasil, datang lagi ke raja. Kemudian raja nanya, ma fa'ala ashabuk, kemana cenah para pengawal tadi yang menemani kamu? Kafanihimullahu ta'ala, Allah sudah menyelamatkan aku dari mereka. Para raih cenah, justru mereka yang mati, saya mati tidak, dan Allah ini yang menyelamatkan aku. Jadi terus diingatkan ada Allah. Lalu kemudian raja menyerahkannya lagi kepada beberapa pengawalnya. Idzabu bi fahmilu fi kurkur. Kurkur itu sampan kecil. Bawa ceneta kanu perahu kecil. Wa tawassatu bil bar, bawa ke tengah lautan. Kalau dia mau kembali dari agamanya, bawa lagi ke sini. Kalau tidak, tenggelamkan dia di tengah lautan, jatuhkan. Maka dibawalah. Kemudian anak muda tadi masih sama berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta. Tiba-tiba perahu itu terbalik dan semuanya jatuh. Para pengawalnya juga jatuh, tenggelam. Nah, si anak muda ini berhasil berenang atau mungkin naik perahu itu lagi, ya. Kembali lagi ke daratan, datang lagi ke raja, nggak kabur karena belum berhasil menyadarkan raja. Raja pun kemudian bertanya, ma fa'ala ashabuk, kenapa cenah, kemana para pengawal aku yang menemani kamu tadi? Allah sudah menyelamatkan aku dari mereka. Lalu dia berkata kepada raja, kamu tidak mungkin bisa membunuh aku sampai kamu melakukan apa yang aku sarankan. Apa cenah cek raja? Kata si anak muda itu, kumpulkan semua masyarakat di alun-alun, fi su'aidin wahid, di satu lapang yang luas. Kemudian kamu ikat aku di batang pohon. Kemudian nih, ambil anak panah ini, min kinanati, dari wadah anak panah aku. Kemudian simpan di busur panah. Kemudian sebelum menembakkannya, omat cenah babacaan Bismillah warabbil ghulam, dengan nama Allah, Robnya si anak muda ini. Baru tembakan. Kalau enggak begitu enggak mungkin bisa membunuh aku. Kemudian nurut raja itu, dikumpulkan semua masyarakat. Lalu dia diikat di batang pohon. Kemudian diambillah tadi anak panah buat menembak. Kemudian disimpan di busur panah. Dan raja itu kemudian babacaan Bismillah warabbil ghulam. Cong, tembak. Sampai panah itu kena fisudhi, ya, ke pelipis kanu tarang si anak muda tadi. Fa wada'a yadahu fi sudghi fi mawdi'is sam. Si anak muda itu sampai memegang anak panahnya begini dan dia pun mati, ya, sambil begini. Lalu orang-orang pun otomatis kan udah tahu nih masyarakat, ya, kan trending topik, ya, trending Twitter nih. Ini anak muda ini nggak bisa dibunuh oleh pengawal raja. Kenapa? Kan diselamatkan oleh Allah.
Allah itu Tuhan anak muda ini dan katanya Tuhan kita semua. Sekarang dia mati. Kenapa? Karena raja bacaan terdengar oleh semua. Bismillah warabbil gulam. Oh berarti ada Allah. Allah yang menghidupkan, yang mematikan itu. Kemudian orang-orang pun semua beriman. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Sambil pulang mereka mengikrarkan syahadat menayanam. Maka kemudian datanglah kepada raja pengawalnya. Ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadharuk. Tahukah Anda yang Anda takutkan sekarang sudah benar-benar terjadi? Masyarakat semua malah jadi beriman kepada Allah. Maka kemudian raja marah. Fa'amara bil ukhdud. Dia memerintahkan membuat parit-parit besar bi afwahis sikak, ya, di pinggir-pinggir jalan besar. Wa khuddat wa udrima fi niron, lalu dinyalakan api besar di parit-parit itu. Kata raja, man lam yarji' an dinihi fakhimu fiha. Siapa yang tidak mau kembali ke agamanya yang dulu, dia murtad, maka gebruskan, masukkan dia ke dalam api yang membakar itu. Maka kemudian dilakukanlah semua rakyat yang beriman, dan rakyat ini mengikuti teladan sebelumnya, teladan pengawal raja, teladan rahib, dan teladan anak muda itu. Lebih baik mati dalam keadaan iman daripada mati dalam keadaan kafir. Mereka pun kemudian dibakar hidup-hidup. Sampai datang seorang perempuan bersama anaknya yang masih kecil. Fataqo asat antaqo fiha. Ibu itu menangis dan terus menahan diri tidak mau jatuh ke sana. Tapi tiba-tiba si anaknya yang masih kecil ngomong, ya ummah, wahai ibu, isbiri, sabarlah engkau, fa innaki alal haqqi, kamu ada dalam kebenaran. Jadi si ibu ini semula nggak mau, udahlah cina murtad aja daripada dibakar hidup-hidup. Ini anaknya yang masih kecil ternyata mantap imannya. Ibu sabar, kan ibu itu dalam kebenaran, udahlah. Maka kemudian mereka pun dibakar hidup-hidup dengan anaknya. Ini dimasukkan di dalam bab sabar oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sabar sampai mati. Bahwa kalau kita ancamannya mati sekalipun sabar. Sabar sampai mati. Siap meninggal mempertahankan tauhid, mempertahankan keimanan, minimalnya tuh siap miskin, ya, daripada hidup dan kaya dalam kemaksiatan, dalam kefasikan, dalam kekafiran. Ini hadis mengajarkan bahwa sabar itu tiada batas. Kalau ada sabar juga ada batasnya, enggak ada batas sampai mati. Meski tentu ini konteksnya bagi umat yang tidak bisa melawan. Kalau bisa melawan, Nabi juga kan ketika sudah mampu melawan diperintahkan untuk jihad. Kalau tidak mampu jihad minimal hijrah, ya, menjauh dari negeri kafir itu, jangan tinggal di sana. Kalau tidak hijrah, jihad. Kalau tidak mampu hijrah, tidak mampu jihad, ya sudah. Ada juga satu lagi pilihan. Apa pilihannya? Berpura-pura ikrar iman. Ada kan di surat An-Nahl, man kafara ba'da imani illa man ukriha, kecuali yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya masih nyaman dengan keimanan. Itu adalah Khobab bin Al-Arat, ya. Ketika ayahnya, ibunya, adiknya sudah dibunuh,
Ya, karena dia beriman sok cenah murtad lamun teu dipaehan. Ibu bapak kamu, saudara kamu mati semua. Kemudian Arut nggak kuat, dia pun kemudian berikrar, ya saya kafir, saya tidak beriman lagi kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian kabur, ya, ke Madinah dan kemudian curhat ke Nabi. Turunlah ayat yang tadi. Jadi kalau orang yang diancam mati, lalu dia kemudian berikrar pura-pura kafir, tapi dalam lisan saja hatinya tetap beriman, itu boleh rukhsah. Cuma kalaupun mau seperti ini, ya jelaskan di ayat Al-Qur'annya, innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fauzul kabir. Ya, kan atuh lebih baik hidup langsung nikmat, lebih baik mati langsung hidup dalam kenikmatan daripada hidup dalam kesengsaraannya, diudag-udag, dikejar-kejar misalkan. Jadi silakan, itu pilihan. Apa yang ada dalam hadis ini pilihan yang memang tidak punya pilihan lain, ya, nggak punya pilihan untuk man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman, tidak punya pilihan untuk hijrah, tidak punya pilihan untuk jihad, maka sabar sampai mati. Kalau ada pilihan yang tadi, silakan lakukan yang tadi. Jadi sabarnya sabar dalam hijrah, sabarnya sabar dalam jihad, ya, itu juga akan menuntut kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.